Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi di renungan malam pada hari ini. Firman Tuhan untuk kita renungkan diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami akan membaca firman Tuhan sebagai renungan malam dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11 mengenai kehidupan Yefta, hamba Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, turunkan Roh Kudus supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami renungkan pada malam hari ini. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, renungan malam hari ini kami beri judul merespon dan ikuti tuntunan Tuhan. Ya. Baik, kita akan baca firman Tuhan mulai dari ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah Tuhan berkata. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11, Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta adalah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak dapat memiliki pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dan saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta di tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi Yefta berkata kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang kepadaku dan pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead itu kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jikalau kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti kepada katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu kepada Tuhan di Mizpah. Demikian jauh firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan berpikir dan ada penasaran ya, siapakah Yefta ini? Nah, kitab Hakim-Hakim mencatat bahwa Yefta ini adalah seorang yang berkebangsaan Gilead. Dan siapa pula orang-orang Gilead ini? Ya, mereka ini adalah ternyata suku bangsa Israel yang berdiam di pegunungan Gilead di sebelah timur Sungai Yordan. Nama suku bangsa mereka ini diambil dari nama pegunungan itu. Sementara Gilead dalam bahasa Ibrani diartikan sebagai sebuah peringatan untuk selamanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan pribadi Gilead ya, Yefta ya? Ternyata Yefta ini dilahirkan dari seorang perempuan sundal, tidak berasal dari sebuah keluarga yang normal lah seperti itu ya. Nah, sementara ayahnya adalah seorang Gilead yang sudah mempunyai seorang istri yang sah. Nah, coba baik kita bayangkan ya, bagaimana Yefta dilahirkan kemudian dibesarkan di sebuah keluarga, sementara ia berasal dari anak haram. Itulah anggapannya sementara ya. Nah, Yefta sebagai seorang anak yang lahir dari seorang perempuan sundal, pastilah dalam kehidupannya
banyak mengalami tantangan dan hambatan, terutama dari keluarga dan bangsanya sendiri, Gilead. Namun Allah itu pengasih adalahnya, Bapak Ibu Saudara-saudara kalian. Mulai dari kecil sampai dewasa, Yefta ini dikenal sebagai seorang sosok laki-laki yang tangguh, kuat, dan perkasa. Di dalam dirinya ada sifat kepemimpinan. Nah, itulah yang menyembuhkan kecemburuan bagi saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudara tirinya menggunakan alasan mereka takut dia akan mengambil harta keturunan dari bapaknya. Nah, namun kendati ia berasal dari seorang ibu yang sundal, Yefta ini ternyata mengenal Tuhan Allah dengan baik. Nah, di saat hidup bersama bangsa itu, ya, ia mengalami dua jenis penolakan. Penolakan yang pertama ya, berasal dari saudara-saudaranya sendiri yang tidak seibu dengan dia, atau saudara-saudara tirinya ya. Mereka tidak menyukai dia, seperti yang kami sampaikan tadi. Mereka cemburu dengan kebisaannya dan kepemimpinan dia, dan mereka takut harta warisan orang tuanya diambil oleh Yefta. Jadi dia tidak menerima perlakuan yang baik, ya. Mungkin karena dia anak haram. Tetapi dia banyak menerima karunia dari Tuhan Allah. Yang kedua adalah di tempat lingkungannya sendiri, di bangsanya, di dalam kaum sekeliling bangsa kelahirannya, di mana dia lahir. Jadi bangsa ini tidak sepenuhnya menerima dia, bahkan menutup mata akan banyaknya hal-hal yang baik dibuat oleh Yefta semasa hidupnya bersama dengan mereka. Karena dia kuat, gagah perkasa. Mungkin karena dia anak haram, makanya itu semua jadi tertutupi ya. Nah, kemudian Alkitab mencatat, akhirnya dia diusirlah dari bangsanya Gilead. Kemudian dia pergi ke tanah Tob, berkumpul dengan para petualang di sana, orang-orang pelarian, dan mereka merampok ke sana kemari, menjadi orang-orang yang jahat. Nah, rupanya pada saat itu bangsa Gilead ini, orang-orang Gilead yang berada di pegunungan Gilead ini sedang berperang melawan Bani Amon. Nah, mereka tuh hampir kalah, sudah kewalahan. Kemudian para tua-tua itu kembali datang menemui Yefta di tanah Tob untuk meminta dia kembali ke bangsanya untuk menjadi panglima bagi mereka dalam rangka melawan Bani Amon. Pada mulanya tentu Yefta menolak, namun bangsa itu tetap menyatakan bahwa baiklah dia kembali ke bangsanya, dan mereka mengungkapkan bahwa mereka akan tunduk setia di bawah kekuasaannya bila bangsa itu bisa mengalahkan Bani Amon. Barulah ia setuju. Nah, memperhatikan kesepakatan itu, Yefta ini tidak lantas menjadi sombong atau bagaimanapun dia. Karena dia sudah mengenal Allah sebelumnya, dan dia membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Nah, ini menariknya Bapak Ibu Saudara-saudara kalian. Jadi dia tidak lupa meminta pertolongan Tuhan agar ia diperlengkapi. Ya, di pasal-pasal berikutnya kita ketahui dalam kitab Hakim-Hakim ini terbukti di bawah kepemimpinan Yefta bangsa Amon bisa dikalahkan, dan ia kemudian menjadi panglima perkasa bangsa bagi orang suku-suku tersebut, kemudian menjadi hakim selama 6 tahun lamanya di bangsa Gilead, suku Gilead. Nah, keunikan dari kisah Yefta ini adalah dia menjadi seorang pemimpin, tidak perlu mendapat kekuasaannya dengan cara membunuh. Padahal sebelumnya dia diusir. Ya, jadi sikap dan perilaku Yefta ini sungguh bijaksana dan perlu ditiru. Hal itu bisa terjadi karena memang Yefta membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Nah, itu yang sudah kami sampaikan tadi Bapak Ibu Saudara kalian. Ia senantiasa meminta pertolongan dan tuntunan Tuhan atas persoalan yang menimpa dirinya. Nah, apakah Yefta dendam pada saat dia diusir dulu? Setelah dia sekarang berkuasa, khususnya kepada saudara-saudaranya? Sama sekali tidak. Yefta tidak pernah mendendam. Tidak ada seorang pun yang dia bunuh dari saudara-saudaranya. Setelah dia menjadi menjadi panglima bagi bangsa itu dan hakim bahkan untuk bangsa tersebut. Nah, sekalipun Yefta ini seorang yang perkasa, berwibawa, gagah perkasa dan kuat, Yefta bukanlah seorang yang mengandalkan kekuatannya. Ia juga tidak membutuhkan pengakuan atas pengakuan kemampuannya. Makanya pada saat itu dia akhirnya pergi dari Gilead karena dia tidak mau berkonflik atau menunjukkan kebisaannya. Ia tidak menjadi pemimpin keluarga atau suku atau kelompok sendiri karena kebisaannya. Ia hanya perlu Tuhan mengukuhkan identitasnya dan segala tindakan-tindakannya. Artinya apa?
Dia selalu meminta Tuhan, apakah saya bisa menjadi pemimpin Tuhan? Apakah saya bisa menjadi hakim atas bangsa ini? Tuhan memampukan dia ternyata dalam kehidupannya. Sebagaimana tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal-pasal selanjutnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Yefta ini mengajarkan kita sebuah perkara penting ya, tentang panggilan Tuhan. Bagaimana seharusnya kita merespon panggilan Tuhan itu. Ini bisa kita pahami dengan pemikiran yang sulit atau kita pahami dengan cara pola pikir yang sederhana. Nah, dengan sederhananya seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Seandainya Tuhan memilih kita untuk melaksanakan tugas-tugas mulia ya pastinya, sebaiknya bersikaplah sama seperti yang dilakukan oleh Yefta. Janganlah kita mengandalkan kekuatan kita, apapun yang kita miliki ini, tapi kita harus tetap rendah hati dan mengingat bahwa status kita, kemampuan kita, kekuatan kita, apapun yang kita miliki saat ini hanyalah berasal dari Tuhan. Dan kita hanya alat bagi tujuan dan kemuliaan nama Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah renungan bagi kita pada malam hari ini. Yefta adalah contoh mulia yang diberikan Tuhan kepada kita. Merespon dengan baik dan menerima tuntunan Tuhan. Terutama di saat Tuhan menginginkan kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan baginya. Sebab kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah menuntun kita ke arah yang salah. Atau bahkan ke arah kebinasaan. Apalagi saat ini kita sudah mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Maka respon akan Tuhan, menerima tuntunan Tuhan adalah kesukaan Tuhan bagi kita. Adalah kesukaan Tuhan atas kita. Ikut tuntunan dan keinginan Tuhan. Itulah senantiasa yang akan diingatkan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Kiranya firman Tuhan yang kita terima pada malam hari ini boleh tetap hidup bersemayam di dalam hati kita dan iman kita boleh tetap dikuatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh indah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan mengingatkan kami bagaimana sosok seorang Yefta dalam pendiriannya sebagai seorang laki-laki yang kuat dan perkasa. Dia tidak lantas lupa Tuhan. Dia selalu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan dan menerima tuntunan Tuhan supaya dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, bahkan hakim yang adil bagi bangsanya Gilead. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada malam hari ini. Mampukanlah kami Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi Yefta-Yefta kecil di dalam kehidupan kami, baik di keluarga, di gereja maupun di masyarakat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.